bukan dapat 2, tapi dapat 70 kali lipat gitu loh. Beli satu Quran dapat 70, kan asik ya. Beli dan sama satu bungkus dapat 70 bungkus, bikin warung sendiri. Gitu ya. Lah 70 ramus kan buat jual lagi aja, buat makan kan kebanyakan. Maksudnya gitu. Banyak sekali pahala diberikan oleh semata dilipat gandakan. Yang kelima, ketika bulan Ramadan adalah bulan pembersih dosa-dosa kita. Allah membakar dosa-dosa kita ketika bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Syawal dia menjadi pribadi yang bersih tanpa noda. Bukan iklan. Tidak boleh ikut merek ya. Nah. Bukan iklan, tapi ini adalah pembersih dosa-dosa kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, sholat 5 waktu dari Jumat menuju Jumat berikutnya, dari Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antaranya apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita bulan Ramadan, memang kemudian kenapa ketika Idul Fitri adalah kembali ke nol ya, mulai dari nol ya, itu kan salah sebenarnya. Kalau mulai dari nol berarti kan dia mungkin 1, 2, 3 ya kan, tetap nol ya kan seterusnya ya. Betul nggak? Mulai dari nol berarti kita mungkin melakukan kesalahan 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti kita menyiapkan itu bersalah gitu maksudnya. Maka yang benar adalah kita kembali ke fitrah, kembali ke nol, tapi jangan punya niat untuk kembali ke melakukan dosa lagi. Begitu maksudnya. Ketika bulan Fitri, ketika Idul Fitri, ketika bulan Syawal itu maka kita menjadi pribadi yang bersih karena sudah dibakar dosanya ketika bulan Ramadan. Nah, singkat cerita sekalian, itu beberapa keunggulan dan keistimewaan bulan Ramadan. Sekarang adalah bagaimana kiat-kiat kita menyiapkannya agar Ramadan itu di bulan yang sukses untuk kita dapatkan. Ya. Nah, ini saya ambil dari buku Sofan Albana, beliau pernah datang ke sini juga kemarin. Ramadan is dead ya. Ini menarik kalau antum yang baca, terutama untuk teman-teman yang masih masa remaja, itu bahasanya bahasa remaja. Nah, sekalian, lalu bagaimana kita menyambut Ramadan? Ya, menyambut Ramadan jelas. Yang pertama adalah kita perlu menyiapkannya dari sekarang tentang tentang niat kita berdoa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau Ramadan begitu indah, begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kemuliaan, maka jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan yang ingat dalam memorinya adalah tentang sahur, buka puasa, belanja-belanja, lebaran. Ada seperti itu saja. Sehingga ketika bulan puasa, ya puasa lagi, ya lapar lagi. Bukannya makanya apa ya? Ingat, itu bukanlah yang esensi puasa, tidak. Kalau kita hanya mikir masalah perut saja, terlalu sederhana nilai puasa itu. Karena puasa itu nilainya begitu banyak. Kalau hanya dihitung masalah perut yang lapar dan tenggorokannya haus, itu terlalu murah nilainya. Padahal puasa itu harganya atau valnya banyak sekali. Maka siapkanlah yang lainnya dengan doa-doa yang lainnya. Termasuk sekarang mulai belajar fikihnya, fikih puasa, niatnya bagaimana, yang batalkan puasa bagaimana. Jangan sampai kita berpuasa nyata, ternyata nggak boleh kayak gini ya, nggak tahu. Maka kajian fikihnya boleh, kalau boleh rekomendasi besok kajian dewanya bahas tentang fikih puasa. Barangkali ada nggak tahu tentang adab-adab berpuasa. Ada juga tahu tapi belum paham secara detail. Dikupas itu. Yang batalkan puasa itu bagaimana? Yang boleh meninggalkan puasa itu seperti apa? Terus makanan. Waktu berbukanya bagaimana? Waktu sahur yang tepat bagaimana? Gitu ya. Itu dipelajari dalam fikihnya. Pelajari ilmu itu. Ya. Agar kita Ramadan kita siap. Ibarat orang berperang ya. Orang dia tahu strateginya kita berperang dengan menggunakan tombak, dengan menggunakan pedang. Cara seperti ini cara menggunakan pedang. Kita tahu sehingga ketika perang tahu cara melawan musuh. Bayangkan mau puasa, besok niatnya apa ya nggak tahu. Puasa itu jam berapa nggak tahu misalnya. Atau yang batal puasa apa nggak tahu. Dia nggak jadi perang. Dia udah kalah sebelum bertanding bahasanya. Maka siapkan ilmunya. Yang kedua sekalian, tidak semua orang kebal dengan fisiknya. Maka fisik itu juga kita siapkan. Latih dari sekarang. Orang nggak pernah berpuasa, tiba-tiba puasa, biasanya perutnya langsung berkontraksi, berontak. Aku lapar, gitu ya. Aku butuh makanan, gitu kan. Dia berteriak. Perutnya. Jadi satu hari jam itu terasa lama sekali. 1 jam 1 tahun, gitu ya. Nah,
Ada seperti itu karena dia nggak biasa puasa, maka biasakanlah puasa sekarang. Puasa ayam lebih, puasa Senin Kamis, kesedot boleh lakukan. Puasa beduk ya lah, no. Mahasiswa puasa beduk ya, gaul. Surganya surga beduk, sebeduk tak balik neraka ya. Nggak ada itu. Itu puasa latihan. Puasa latihan itu bagi untuk anak-anak ya. Nanti masih anak-anak, masih masa pertumbuhan ya. Itu ya, jadi fisiknya disiapkan dengan jangan sampai pas puasa malah sakit. Ya kan, eman-eman. Puasa itu pahalanya banyak, tapi karena sakit kita nggak jadi puasa. Tilawah baru 1 lembar udah ngantuk, capek, kemudian nggak bisa ke masjid gara-gara kakinya misalnya sakit, atau dia masuk angin, atau dia apa ya diare macam-macam. Nah, kan ada seperti itu kan. Nah, oleh karena itu mas kalian, siapkanlah fisik kita untuk agar siap ke sana. Yang ketiga adalah siapkanlah setelah fisik, niat, ilmunya juga udah, ruhiyahnya juga disiapkan. Ruhiyahnya berarti ibadah-ibadah kita agar nggak kaget. Ada orang-orang yang dia nggak biasa tilawah 1 juz sehari. 1 lembar itu berat sekali dia. Ulangi. Yang dia ketika bulan biasa tidak biasa tilawah, ketika di bulan Ramadan tiba-tiba tilawah nggak kuat. Mungkin hari pertama iya temannya banyak, tapi 10 hari kemudian udah ditinggalkan Al-Qur'annya. 10 hari ketiga udah nggak sempat nyiapin lebaran gitu maksudnya. Gitu. Kalau kata Agim itu Agim, almarhum Ustaz Zainuddin saja. Bulan puasa menarik, softnya malah kemajuan, maju ke belakang gitu, maju ke depan ya, ke belakang. Itu bukan kemajuan gitu karena bukannya tambah banyak, tambah kurang. Ramai ketika di awal Ramadan saja. Yuk kita tilawah ke masjid, tilawah bareng. 3 hari kemudian udah nggak semangat lagi. Karena dia nggak terbiasa di sebelum Ramadan. Tapi kalau dia terbiasa, Ramadan udah biasa. Dia 1 juz gampang, 10 juz gampang. Khatam bisa, kecil. Khatam sekali itu gampang sekali. 10 kali khatam dalam bulan Ramadan. Wah, berarti sehari dia berapa juz ya? 3 juz itu kan. Itu bisa nggak? Bisa. Bagi orang yang terbiasa. Nggak terbiasa, 1 kali khatam aja susah. Susah aja susah banget itu dia. Susah sekali itu loh. Gitu kan. Saya tanya, yang kemarin sudah khatam 1 kali pas bulan puasa, angkat tangan. 1 kali. Bukan pamer, ini menyemangati. Kalau kebaikan aja kebangga, kenapa kita bangga dengan keburukan kan gitu ya? Oh berarti masih banyak kurang. Nah, jangan sampai gara-gara kita mungkin takut pamer, kita nggak mengekspos kebaikan kita, jadi orang nggak tahu tentang bahwa kita sebenarnya baik, kita buruk gitu maksudnya loh. Jadi nggak salah kita narsis kok, nggak salah. Asal hati kita ini terjaga. Urusan ikhlas, urusan yang nampak ikhlas, urusan hati kita sama Allah kok ya. Benar, hati kita sama Allah. Orang bilang saya puasa, ini pamer kamu. Enggak, ini urusan kita menunjukkan kebaikan. Nah, 3 hari ini yang bisa menjadi motivasi kita. Yang terakhir, mungkin nanti kalau ada diskusi atau tanya jawab, udah mungkin. Terakhirnya cukup saja ya. Belajar bagaimana cara berbuka puasa. Nah, ini kan yang puasa, selamat, semoga puasa ini diterima. Doanya jangan lupa gitu ya. Semoga amal ibadah kita hari ini termasuk dalam rangka menyiapkan kita menjadi bulan Ramadan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.